Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 26 Dzulqa'dah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita Hisnul Muslim, dan kita masih berada di pembahasan tentang zikir pagi dan zikir sore. Dan yang lalu kita membahas tentang malaikat, karena kita masih bahas tentang zikir Allahumma inni asbahtu ushidu wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik, dan seterusnya. Di situ ada pembahasan tentang malaikat dan kita perluas pembahasannya. Yang lalu sudah kita bahas definisi malaikat, kemudian juga beberapa hal yang perlu diketahui tentang malaikat, yang mana yang lalu juga telah disinggung bahwasanya iman kepada malaikat mempunyai dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah iman secara mujmal, secara global, bahwa malaikat itu ada. Ini wajib, setiap orang beriman harus mengimaninya. Kemudian yang kedua adalah al-iman at-tafsili, iman kepada malaikat secara terperinci. Segala hal yang berhubungan dengan malaikat kita mengetahuinya, dan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Di suatu daerah harus ada yang mengetahui secara terperinci. Kalau tidak ada, satu daerah itu dosa semuanya. Dan kita membahas iman kepada malaikat secara terperinci. Sudah kita bahas kedudukan malaikat di sisi Allah. Kemudian juga sifat fisik malaikat. Kemudian juga kita bahas tentang akhlaknya malaikat dan yang lain-lainnya. Sekarang kita lanjutkan saja, karena kalau diulangi lagi nanti terlalu panjang. Yang terakhir sampai di mana? Masih ingat antum? Sampai di mana? Di mana? Iya, tentang apa yang terakhir? Ya, jadi malaikat itu terganggu dengan bau busuk, sebagaimana kita juga terganggu oleh bau busuk. Itu yang terakhir pembahasan kita. Sekarang kita lanjutkan tentang jumlah malaikat. Jumlah malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Muddathir ayat nomor 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tiadalah mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Dia. Termasuk malaikat adalah tentaranya Allah. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Muslim, ketika beliau menceritakan Baitul Ma'mur, ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj di langit yang ketujuh, di sana ada yang namanya Baitul Ma'mur, kiblatnya malaikat.
yang mana beliau lihat saat itu Nabi Ibrahim bersandar di sana. Dan beliau yang lihat saat itu adalah yadkhuluhu fi kulli yawmin sab'una alfa malak la ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim. Masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari 70.000 malaikat. Setelah keluar tidak masuk lagi. Jadi berarti setiap hari ganti 70.000, mulai zaman dulu sampai sekarang sampai seterusnya. Berarti berapa jumlahnya malaikat? Amat sangat banyak. Yang mana dijelaskan pula oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim rahimahullah taala, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70.000 zimam ma'a kulli zimam 70.000 malak. Ya, malaikat jahannam didatangkan pada hari itu mempunyai 70.000 tali kendali. Ya, tali kendali untuk nyeret. Tiap-tiap tali kendali itu diseret oleh 70.000 malaikat. 70.000 tali kendali, masing-masing tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Berarti berapa jumlahnya malaikatnya? Berapa? Ayo berapa ayo? Saya tahu, cuma tanya antum. Aku pengen tahu antum tahu enggak? Berarti berapa jumlahnya? 70.000 dikali 70.000, berapa ketemunya? Berapa? 4 miliar ya 900 juta. 4 miliar 900 juta. Jadi hampir 5 miliar. Ini baru malaikat yang nyeret neraka jahanam. Padahal yang lalu kita bahas malaikat yang membawa arsy, yang mikul arsy itu satu malaikat besarnya seberapa? Antara daun telinga dengan bahunya seperti perjalanan berapa? 700 tahun. Subhanallah, luar biasa. Kita nggak bisa bayangkan betapa kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan malaikat di langit yang demikian besar, kata beliau, ma fiha mawdi'u arba' asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tiadalah di langit itu tempat selebar 4 jari, melainkan di sana ada malaikat yang menempelkan keningnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan langit itu penuh sesak oleh malaikat. Pada langit besarnya seperti apa? Dan ini juga menunjukkan betapa banyaknya jumlah malaikat. Wallahu a'lam. Kita hanya mengatakan subhanallah. Kalau makhluknya Allah saja seperti ini, bagaimana dengan yang menciptakannya? Ya, kita hanya mengatakan subhanallah. Karena itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini kalau merenung, sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya. Alam semesta ini ya, ada berapa planet di alam semesta ini? Miliaran planet ya. Dan planet bumi yang kita pijak termasuk planet yang kecil. Dan kita berjumlah sekitar berapa? 6 atau 5 miliar di dunia ini. Planet yang kecil. Padahal masih banyak planet yang lain yang lebih besar, jumlahnya miliaran. Berarti seakan-akan kita tidak ada apa-apanya. Kita ini gak ada apa-apanya.
Orang terkaya di dunia pun kalau merenungkan seperti ini akan menyadari tidak ada apa-apanya, kecil, subhanallah. Karena itu kalau tidak mau tunduk kepada Allah, yang disombongkan itu loh apa? Yang disombongkan itu apa? Kalau tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang pekerjaannya malaikat, a'malul malaikat. Apa pekerjaannya malaikat? Di antara pekerjaannya adalah di dalam surat An-Nazi'at ayat nomor 5, fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra. Al-Hasanul Basri menafsirkan hiyal malaika tudabbirul amr minas sama ilal ard. Malaikat yang mengurus perkara dari langit ke bumi. Jadi ngurusi urusan-urusan yang ada di bumi. Dari langit turun ke bumi, ngurusi urusan yang ada di bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tugasnya pula di surat Az-Zariyat pula, Az-Zariyat ayat 40, fal muqassimati amra. Fal muqassimati amra, yaitu yang membagi-bagi pekerjaan. Maksudnya malaikat dengan izin Allah, dengan perintah Allah yang membagi pekerjaan, menjadikan ada musim paceklik, musim subur, ada hujan, ada kematian, ada kejadian ini, ada kejadian itu. Kemudian juga di antara pekerjaannya malaikat pula adalah yang menjaga amalan kita, ya, atau juga bahkan menjaga kita. Jadi kita ini punya malaikat yang jaga kita. Itu selain malaikat yang mencatat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Jadi ada malaikat di depan dan di belakang yang menjaga kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat yang jaga kita. Lah terus kenapa kita bisa celaka? Kenapa kita bisa kena musibah? Padahal ada malaikat yang jaga kita, melindungi kita. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya kalau takdir sudah terjadi dan Allah memutuskan hari itu terjadi, saat itu terjadi, maka malaikat yang jaga kita itu minggir dulu supaya takdir benar-benar terjadi. Jadi malaikat yang jaga kita minggir dulu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir terjadi. Malaikat tidak bisa melindungi. Ya. Karena itu ketika datang malaikat maut, ya enggak bisa, ya datang, terjadi kematian itu. Di surat Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Walaupun ada malaikat yang jaga, kalau sudah datang malaikat maut, minggir semuanya, cabut nyawanya, tidak bisa menghindar. Kemudian di antara tugasnya malaikat pula adalah memikul arsy. Di surat Ghafir ayat nomor 7, alladzina yahmilunal arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim, memikul arsy. Kemudian di antara tugasnya malaikat pula adalah surat Ghafir pula lanjutannya ayat 7, bertasbih memuji Allah dan memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Jadi malaikat memintakan ampunan untuk kita, dimintakan ampunan kita oleh malaikat dengan catatan kita beriman. Kemudian juga di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan di antara tugas malaikat, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari sahabat Anas tentang janin yang ada di perutnya ibu.
Innallaha azza wa jalla wakala birrahimi malakan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mewakilkan di rahim itu malaikat yang bertugas di rahim. Yaqul ya Rabbi nutfah. Malaikat mengatakan kepada Allah, padahal Allah lebih tahu ya, tapi memang ceritanya dibuat gini. Wahai Allah, sekarang dia sudah menjadi air mani. Ya Rabbi alaqa, ya Allah sekarang sudah menjadi segumpal darah. Ya Rabbi mudghah, wahai Allah sekarang telah menjadi segumpal daging. Fa idza arada an yaqdiya khalqah qala adzakar am unta. Ya, kalau Allah hendak menentukan jenis kelaminnya, maka malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, laki atau perempuan? Kemudian malaikat tanya lagi, syaqi am sa'id, ya Allah, dia ini orang bahagia atau sengsara, ahlul jannah atau ahlun nar. Famar rizq wal ajal, bagaimana rezekinya ya Allah, bagaimana ajalnya ya Allah? Fayuktab fi batni ummi, maka ditulislah di perut ibunya, ya. Yang mana disebutkan di dalam hadis yang lainnya, ketika janin berusia 120 hari, 4 bulan ya. 40 hari pertama air mani, 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging, 120 hari Allah ngirim malaikat meniupkan roh dan menuliskan takdir tadi yang telah disebutkan. Kemudian di samping meniupkan roh juga ada proses-prosesnya pula. Bagaimana Allah menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, tulangnya. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza marra bin nutfati 42 lailah." Apabila air mani di perutnya, di janinnya ibu, di rahim orang perempuan itu sudah melewati 42 malam. Ya, hamil usia 42 malam. Ba'atsallahu ilaiha malakan fasawwaraha. Allah ngirim malaikat untuk membentuk. Jadi mulai pembentukan itu ketika berada di perut usia 42, mulainya prosesnya. Wa khalaqa sam'aha, diciptakan telinganya. Wa basaraha, matanya. Wa jildaha, kulitnya. Wa lahmaha, dagingnya. Wa idhamaha, dan tulangnya. Karena itu janin ketika berusia 80 hari biasanya sudah berbentuk. Ya, 80 hari sudah berbentuk, walaupun belum ada rohnya. Karena itu sering ada orang tanya keguguran. Ketika keguguran itu apakah darah yang keluar nifas atau bukan? Darahnya nifas atau bukan? Ini ada beda pendapat di kalangan ulama. Kalau Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berpendapat kalau keguguran dan janin sudah berbentuk, walaupun belum ada rohnya, belum 120 hari, belum ada rohnya, tapi sudah berbentuk. Dan berbentuk itu menurut beliau 80 hari sudah mulai berbentuk, apalagi 90 hari. Nah, ketika janin keluar sudah berbentuk artinya sudah ada kelihatan jarinya, kelihatan kakinya, ada berbentuk. Nah, berarti darah yang keluar setelah itu adalah darah nifas. Darahnya nifas. Hukumnya adalah hukum nifas. Adapun kalau janin belum berbentuk, hanya berupa gumpalan-gumpalan saja, tidak ada bentuk sama sekali, maka darah yang keluar adalah darah istihadhah, darah penyakit, bukan darah nifas. Kemudian juga ada malaikat yang bertugas mencatat amal kita yang baik ataupun yang buruk, sebagaimana di dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu bukan nama ya, tapi merupakan tugas dicatat. Kemudian juga di dalam surat Al-Infitar ayat 11 dan 12, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi kita sekarang ini dicatat dan disyuting, ada filmnya, subhanallah. Apalagi sekarang sudah ada gambarannya, ada CCTV. Orang berbuat apa aja terekam.
Kita pun juga gitu, ada rekamannya semuanya. Berbuat baik ada rekamannya, berbuat buruk ada rekamannya. Allahu Akbar. Kemudian juga di antara tugas malaikat adalah menghadiri halaqah zikir. Halaqah zikir ya, termasuk majelis kita adalah majelis zikir ini. Ini majelis zikir. Para salafus saleh mengatakan majelis zikir adalah majlisul halal wal haram, yang dijelaskan hukum-hukum. Majelis ta'lim adalah majelis zikir. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Jadi Allah mempunyai malaikat-malaikat yang keliling di jalanan mencari orang yang zikir. Kalau ada, datang ke sana, manggil teman-temannya, kumpul di sana, hadir. Kemudian terjadi dialog yang panjang lebar antara Allah dengan malaikat, sampai kesimpulannya Allah mengatakan, Ishhadu anni qad ghafartu lahum humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikat, saksikan aku ampuni mereka semuanya. Mereka adalah kaum yang siapa saja ada pada mereka tidak akan sengsara. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga disebutkan ya, malaikat membentangkan sayapnya di majelis-majelis ta'lim. Kemudian di antara pekerjaan malaikat adalah membantu mujahidin yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ikut jihad turun. Sebagaimana pada peristiwa perang Badar yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 9, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya Allah menurunkan 1000 malaikat. Loh kenapa kok banyak, kok tidak satu saja? Kan satu cukup. Memang satu cukup, tapi 1000 supaya kita tambah senang, karena tambah banyak malaikat, nggak kesepian. Sehingga disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwasanya pada waktu perang Badar itu banyak di antara orang-orang musyrik yang tiba-tiba kepalanya itu putus. Yang mutus apa enggak tahu. Tahu-tahu kepalanya sudah putus. Perang Badar, Yaumul Furqan. Kemudian di antara pekerjaannya malaikat adalah memberikan syafaat hari kiamat kepada orang-orang yang berdosa dari kalangan ahli tauhid. Mendapat syafaat malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Najm ayat 26, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Jadi malaikat memberi syafaat, diizinkan Allah memberi syafaat. Syafaat diberikan kepada orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, fatashfa'al malaika wan nabiyyun was-siddiqun. Malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, siddiqun juga memberikan syafaat. Ya. Kemudian di antara pekerjaan malaikat adalah menjaga tempat-tempat suci supaya tidak dimasuki oleh Dajjal. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau bersabda, laisa min baladin illa sayatahu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al-malaika shafina yahrusunaha. Tiadalah satu negara pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena tidak ada celah-celah yang masuk ke dalamnya, melainkan di sana ada malaikat yang berbaris-baris menjaga. Jadi Dajjal itu masuk ke seluruh penjuru dunia kecuali Mekah dan Madinah. Jadi kalau kita bisa tinggal di Mekah dan Madinah itu alangkah baiknya, ya, karena di sana dijaga oleh malaikat, Dajjal tidak bisa masuk. Kemudian di antara pekerjaannya malaikat pula, malaikat tidak mau masuk rumah yang ada anjingnya dan ada foto-fotonya, apalagi patung makhluk bernyawa.
Sebagaimana di dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan tidak pula ada gambar. Kecuali ada para ulama mengatakan anjing apa? Untuk berburu ya, untuk perkecualian. Kemudian yang dimaksud gambar ini adalah gambar makhluk bernyawa, dan yang dimaksud gambar itu adalah wajah. As-suratu hiya al-wajah. Jadi tidak ada tubuhnya tapi ada wajahnya. Ini namanya adalah gambar, terlarang. Tapi kalau tubuhnya lengkap, tidak ada wajah, tidak apa-apa. Jadi antum majang fotonya orang, tidak ada wajahnya, boleh, tidak apa-apa. Karena yang namanya gambar adalah wajah. Jadi itu. Jadi kalau ingin malaikat masuk rumah jangan dipajang. Kalau disimpan ya, disimpan foto, disimpan tidak apa-apa. Di laci, di album tidak apa-apa. Yang penting bukan foto yang terlarang. Tapi dipajang jangan. Apalagi lukisan makhluk bernyawa, tambah ancamannya lebih banyak lagi. Apalagi niatnya adalah untuk menyerupai ciptaannya Allah, dosanya berlipat lagi dan seterusnya. Itu diantara tugas-tugas malaikat yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tugas secara tertentu. Ada pula tugas-tugas yang kita tidak ketahui, maka kita iman secara umum. Yang jelas malaikat itu pekerjaannya secara umum adalah berzikir kepada Allah, bertasbih, beribadah kepada Allah, tidak bosan dan tidak pernah capek. Kemudian nama-nama malaikat sekaligus tugas-tugasnya yang kita tahu. Nama dan tugas sekaligus menurut Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Karena ini adalah ilmu gaib ya, sehingga kita hanya berani berbicara kalau ada dalilnya. Tidak ada dalil, tidak berani, tidak boleh ngarang. Di antara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah adalah malaikat Jibril. Tugasnya membawa wahyu, menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada para rasul. Malaikat Mikail menurunkan hujan. Kemudian Allah menyebutkan dua malaikat ini di surat Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala. Ya, Jibril dan Mikail. Kemudian di antara malaikat yang disebutkan namanya di Al-Qur'an pula adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Subhanallah. Jadi ahli neraka manggil-manggil malaikat Malik, hai Malik, hai Malik, kami ingin mati saja, kepingin mati. Maka dia jawab, kau enggak bisa mati, kau tetap di sini. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak bisa hidup dengan hidup yang baik, tidak pula mati. Jadi setengah mati ahli neraka itu. Naudzubillah. Dibilang hidup, hidupnya tidak baik. Dibilang mati, enggak bisa mati. Jadi Malik. Kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 102, namanya Harut dan Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut, yang diturunkan oleh Allah di negeri Babilonia. Dan ceritanya panjang ya. Kalau antum punya tafsir Ibnu Katsir, silakan dibaca kisah tentang Harut dan Marut. Yang mana di antara versi kisahnya itu ya, ada banyak versi ya. Di antara versinya malaikat meremehkan manusia karena manusia tergoda oleh perempuan. Lalu disuruh pilih, kamu pilih malaikat terbaik. Dipilih malaikat terbaik, ya, dijadikan seperti manusia. Lalu ditampakkan kepadanya perempuan yang cantik. Ternyata dia juga tergoda. Kamu tadi mencela manusia, ternyata kamu aja juga nggak tahan. Itu di antara versi tentang kisah Harut dan Marut. Dan ada beberapa versi yang lainnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Kemudian di dalam hadis
Di antara malaikat yang disebut namanya adalah Israfil, yang bertugas meniupkan sangkakala. Yang mana di dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa an'am wa sahibul qarni qadil taqamal qarn." Bagaimana aku bisa bernikmat-nikmat padahal malaikat yang bertugas untuk meniupkan sangkakala sekarang sudah siap-siap niup. Sudah siap-siap niup, berarti kiamat sudah dekat. Cuman kapan, wallahu a'lam. Disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya, Israfil wa sahibus sur. Israfil adalah yang meniup sangkakala. Jadi, dan ini juga Rasulullah sering menyebut ya, termasuk kalau salat malam, di antara doa istiftahnya adalah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, wahai Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, Tuhannya Israfil. Dijelaskan oleh para ulama, 3 malaikat ini tugasnya adalah menghidupkan. Malaikat Jibril menurunkan wahyu, dengan wahyu hati menjadi hidup. Israfil, Mikail ya, menurunkan hujan. Dengan hujan bumi yang mati menjadi hidup. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala. Ditiup sangkakala, badan yang mati menjadi hidup. Subhanallah, lengkap. Buminya hidup, badannya hidup, hatinya hidup. Kemudian di antara malaikat yang disebutkan pula di dalam hadis yang sahih namanya adalah Munkar dan Nakir. Riwayat At-Tirmidzi. Idza qubira ahadukum atahu malakan aswadan azraqan. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Apabila seorang dari kamu dikubur, maka datang kepadanya 2 malaikat yang keduanya hitam dan biru. Dikatakan kepada salah satunya namanya adalah Munkar, yang satunya lagi namanya adalah An-Nakir, Munkar dan Nakir. Jadi riwayatnya sahih. Kemudian ada pula malaikat yang terkenal sebagai pencabut nyawa, namanya adalah Izrail. Tapi tidak ada hadis yang sahih. Tidak ada riwayat yang sahih. Malaikat pencabut nyawa namanya adalah Izrail, tidak ada yang sahih. Justru Al-Quran dan hadis sahih semuanya menyatakan malaikat itu namanya adalah Malakul Maut. Bagaimana firman Allah di surat As-Sajdah ayat nomor 11, "Qul yatawaffakum malakul maut," malaikat maut. Kemudian juga di dalam hadis yang panjang, hadisnya Al-Bara' bin Azib ya, datang malakul maut, malaikat maut. Ya, itu di antara nama dan tugas secara khusus. Seandainya ada nama dan tugas lain yang kita tidak tahu, maka kita iman secara global. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, iman kepada malaikat ini buahnya banyak, hasilnya banyak, keuntungannya banyak. Di antaranya adalah kita berusaha taat kepada Allah, niru malaikat. Malaikat seperti itu, ibadahnya, ketaatannya, tidak pernah durhaka, maka kita ingin meniru malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedahnya pula, kita jauh daripada sifat sombong dan bangga diri. Kalau kita bandingkan kita dengan malaikat, tidak ada apa-apanya, tidak sebanding. Yang kita sombongkan apa? Kita yang mau banggakan apanya? Kemudian juga di antara faedah iman kepada malaikat, kita berupaya meninggalkan semua yang diharamkan Allah. Karena apa? Ada malaikat yang mencatat, dilihat, dicatat, di film, semuanya ada. Walaupun orang tidak tahu, maka tetap malaikat tahu. Kemudian juga di antara faedah iman kepada malaikat adalah kita meniru mereka dalam kerapiannya. Malaikat kalau kerja itu rapi, tugasnya benar-benar rapi. Termasuk kalau ngatur shaf, malaikat itu rapi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha." Tidakkah kalian ngatur shaf sebagaimana malaikat ngatur shaf di depan Allah? Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa tasufful malaika 'inda rabbiha ya Rasulullah?" Bagaimana malaikat ngatur shaf di depan Allah? Lalu oleh beliau dijawab,
Yutimmuna as-sufuf al-awwal wa yatarasun fis shaf. Ya, mereka itu memenuhi shaf yang depan dulu. Kemudian mereka berusaha untuk rapat tanpa berdesak-desakan, rapat rapi. Ya, tadi telah disinggung ya, rapat rapi tapi tanpa berdesakan. Karena memang ada beberapa yang memberi masukan, itu ada sebagian kalau sholat itu shafnya terlalu berdesakan sehingga ada yang tidak bisa napas. Iya, ini kerapatan. Ini namanya kebablasan ya. Jadi rapat itu bukan sampai berdesak-desakan. Kalau kita ingin tidak berdesak-desakan, kaki itu dilebarkan selebar bahu. Ya, sehingga kaki nempel dengan kaki, bahu nempel dengan bahu, sehingga kalau sujud masing-masing dapat tempat yang enak. Kalau sujud dan kalau duduk, baik iftirosh ataupun tawarruk. Karena kalau berdesakan nggak enak sekali. Sudah suasana panas, berdesakan, nggak khusyuk. Ngatur shaf, dan ngatur shaf ini hukumnya adalah wajib. Dan ini sering diabaikan oleh masyarakat. Kemudian seandainya shaf yang sebelahnya itu orangnya kakinya tidak mau ditempel, ya, jangan dikejar. Biarkan, nggak usah dikejar. Yang penting kita mendekat ke arah imam. Karena ada ketika orang nggak mau ditempel dikejar, akhirnya kakinya buka. Nah ini, itu ikut karate saja, buka itu ya. Itu berlebih-lebihan, nggak usah gitu. Dan itu tidak dicontohkan oleh para ulama. Antum coba ngaji ke para ulama. Antum kalau ke Madinah perhatikan para ulama. Nggak ada, santai kalau sholat itu. Nggak kayak kita, akan kayak kaku gitu, kayak robot itu. Ulama santai aja, ya santai aja. Atau saya nggak biasa, nggak terlalu berlebih-lebihan kayak gitu. Ya. Dan para ulama gitu itu mereka dapat ilmu dari gurunya dari gurunya bersambung sampai kepada Nabi. Yang jadi masalah yang tidak pernah ngaji pakai guru, baca sendiri, pahami sendiri, akhirnya gitu itu. Ya itulah hal-hal yang perlu kita ketahui tentang malaikat. Di antaranya pula faedah yang besar, dengan kita mengenal malaikat seperti ini, kita akan mengenal siapa penciptanya malaikat. Kita tidak mungkin melihat Allah di dunia, tapi kita telah melihat malaikat seperti ini. Bagaimana pula yang menciptakan malaikat? Subhanallah. Wallahu a'lam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Dan insyaallah hari Ahad nanti tanggal 6 Oktober 2013 kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau tanggalannya tidak berubah. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang paling agung di sisi Allah. Amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita dianjurkan meningkatkan amal soleh kita. Di antaranya adalah puasa. Karena puasa termasuk amal soleh. Dan fuqaha al-madhahib al-arba'ah, ahli fikih 4 madhab semuanya menyatakan puasa 9 hari Dzulhijjah itu sangat dianjurkan. Terutama tanggal 9-nya ketika hari Arafah, dan kita mengikuti orang yang wukuf di Arafah. Kemudian juga kurban. Kalau kita bisa kurban, jangan meninggalkan kurban. Yang mana di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Orang yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak mau kurban, jangan mendekati masjid kami, jangan mendekati musalla kami. Ini ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan kalau pas waktu kurban tidak ada dana, kita dianjurkan hutang dulu. Kalau yakin bisa bayar, hutang. Misalnya dana sekarang tidak ada, tapi bulan depan baru cair. Nah sekarang hutang dulu, bulan depan dibayar. Tapi kalau kita tidak yakin bisa bayar utang, nggak perlu utang, nggak boleh utang. Karena kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan, dan makruh kalau kita mampu dan tidak melaksanakannya.
Semoga Allah memudahkan kita untuk mengerjakan amal soleh di dalamnya. Allahumma amin. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustaz, selain malaikat, tentara Allah siapa lagi? Ya. Tentara Allah itu semua yang ada di langit dan di bumi. Walillahi junudus samawati wal ard. Tentara Allah itu banyak. Kalau antum lihat kisahnya Fir'aun, tentaranya Allah itu banyak. Termasuk katak adalah tentaranya Fir'aun. Termasuk semut adalah bisa jadi tentaranya Allah ya. Tentaranya Allah yang waktu itu mengganggu di kerajaannya Fir'aun. Jadi tentara Allah itu banyak, bukan hanya malaikat. Termasuk air bisa jadi tentaranya Allah, banjir. Termasuk hujan bisa jadi tentaranya Allah. Kalau gambar kartun lengkap dari kepala ke kaki, apakah juga dihitung sebagai gambar makhluk bernyawa? Kalau kartun untuk mainan anak kecil ya, itu hukumnya tidak apa-apa. Kartun untuk mainan anak kecil hukumnya tidak apa-apa. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam riwayat yang sahih juga punya mainan boneka-boneka banat, boneka-boneka perempuan. Juga punya mainan kuda yang ada sayapnya. Jadi kalau untuk mainan anak kecil tidak apa-apa. Hanya saja kalau terlalu mirip dengan manusia jangan. Seperti boneka model Barbie. Karena ada kekhawatiran juga, itu ada niat untuk menyerupai ciptaannya Allah. Wih, kayak manusia betulan ya. Nggak boleh. Karena nanti ada kesan menyerupai ciptaannya Allah. Dosanya besar. Sama dengan sekarang kan ada patung lilin, patung tokoh-tokoh dunia. Persis orangnya. Bahkan kalau orangnya ditaruh di sampingnya kita tidak bisa bedakan mana yang orangnya, mana yang patung. Ini haram besar ini. Hanya menyerupai ciptaannya Allah. Malaikat yang tadi tergoda dengan perempuan, terkait dengan ini bukankah dikatakan kalau malaikat enggak diberikan nafsu, Ustaz? Itu malaikat sudah dijadikan seperti manusia. Dijadikan seperti manusia. Jadi artinya kamu kalau jadi manusia pun kayak manusia. Maksudnya gitu loh. Ternyata benar. Dan banyak versi lain ya kisahnya itu. Ustaz, saya tanya tentang proses janin. Apakah ada amalan-amalan sunnah ketika janin umur 4 bulan seperti orang Jawa pitonan? Kalau ada amalan sunnah apa saja? Kalau dalam Islam amalan khusus tidak ada. Ya, tidak ada amalan khusus. Yang penting adalah orang tuanya itu mengkonsumsi yang halal, supaya anaknya mendapat gizi dari yang halal. Kemudian juga orang tuanya menjadi orang tua yang soleh dan solihah. Karena kebaikan orang tua berpengaruh kepada kebaikannya anak. Kemudian yang banyak doa dari Al-Quran. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa kebaikan kepada Allah. Doa-doa kebaikan. Atau juga boleh kita nyusun doa sendiri, ya Allah, jadikanlah janinku ini terjaga, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau pelihara, tidak ada bahaya membahayakannya. Bentuklah dia dengan bentuk yang baik, yang sempurna. Mudah-mudahan lahirnya nanti mudah, gampang, tidak sulit. Ya silakan, boleh. Jadi tidak ada doa khusus, tidak ada mitoni. Ya, mitoni tidak ada 7 bulan kan? Itu adat-adatnya orang non muslim itu. Sudah masuk ke dalam Islam, nggak ada yang ngerubah. Kemudian juga kadang supaya cantik baca surat Maryam, supaya ganteng baca surat Yusuf. Ya tidak ada. Nah kenapa tidak surat Muhammad? Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad gantengan siapa? Ya surat Muhammad aja kan. Tidak ada itu ya. Mas, walaupun surat Yusuf berapa kali, kalau hasilnya ini takdir Allah itu kan.
Apakah pengajian yang biasa dilakukan di jalanan dengan menutup jalan umum sehingga mengganggu kepentingan orang banyak, apakah termasuk majelis yang dihadiri malaikat? Ya. Pengajian itu selama isinya adalah baik, ya, tidak ada penyimpangan, itu adalah baik. Tapi jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Parkirnya juga dijaga. Ini penting juga masalah parkir, ya. Karena kendala parkir bukan hanya di Al-Ghifari. Kendala parkir ini setiap ada pengajian, baik di Indonesia atau di luar Indonesia, termasuk di Timur Tengah. Kami dulu ketika di sana, kalau ada pengajian-pengajian umum yang hadir banyak, itu kadang mereka parkir seenaknya, sehingga warga itu merasa terganggu. Ini jangan. Karena kita mau dakwah, ternyata malah menimbulkan citra buruk kepada Islam. Jadi parkir juga diatur. Makanya Pak Ahmadi kan sering kan ingatkan, ya, kalau parkirnya diatur. Jangan diparkir di depan pintunya orang. Karena orang nanti mau keluar rumah, ditutup pintunya, marah. Akhirnya dia bencinya kepada siapa? Kepada pengajian, bencinya kepada masjid, bencinya kepada Islam. Jadi begitu, ya. Bagaimana dengan film kartun yang bertujuan untuk pendidikan? Contoh film Muhammad Al-Fatih. Film kartun secara umum itu hukumnya adalah boleh menurut sebagian ulama, dan ini juga pendapat yang kami ikuti. Saya punya fatwa-fatwa ulama dan saya kumpulkan. Film kartun boleh untuk anak kecil dengan catatan film kartun yang tidak ada kemungkaran-kemungkaran, tidak ada musiknya, ya. Karena banyak film kartun yang banyak kemungkaran di dalamnya. Ngajarkan kepada anak untuk pacaran, ngajarkan kepada anak untuk pakai pakaian yang, ya, pakaian yang mini-mini, ngajarkan anak-anak untuk ciuman laki perempuan bukan mahram. Itu jangan. Jadi film kartun selama tidak ada kemungkaran, tidak ada musik, ya, ada unsur pendidikan, boleh. Tapi kalau seperti Muhammad Al-Fatih, wallahu alam, saya belum lihat, ya. Saya belum lihat. Yang jelas ada fatwa dari para ulama, kalau menfilmkan para nabi itu tidak boleh. Demikian pula menfilmkan para sahabat. Karena terlalu mulia sahabat untuk difilmkan. Terlalu mulia sahabat untuk difilmkan. Nanti kita gambarkan sahabat Umar modelnya kayak apa? Oh, Umar kayak gini tuh. Ya. Hanya orang kan punya persepsi gitu kan. Umar, padahal kita nggak tahu sebenarnya apa wajahnya Sayyidina Umar. Iya. Nanti orang punya persepsi jelek. Oh, jadi Umar itu gini modelnya, ya. Ya. Seperti itu. Apabila kita berzikir dalam hati, malaikat bisa tahu, lalu mencatatnya sebagai amal soleh. Iya, malaikat tahu. Malaikat tahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kan di dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa yaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yang kita tampakkan, kita sembunyikan, dihisab oleh Allah, ya. Kemudian kita diajarkan berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Bukankah hanya Allah saja yang tahu isi hati manusia? Ya, boleh jadi Allah memberikan izin kepada malaikat untuk tahu, dicatat. InsyaAllah nanti saya lihatkan lagi, ya, pendapat-pendapat dari para ulama mengenai malaikat yang mengetahui isi hati manusia. Apa dalilnya dari hadis yang mendukung pernyataan Ustadz kalau gambar makhluk bernyawa tanpa wajah maka bukanlah gambar? Tadi telah disebutkan hadisnya, kan? Atau riwayat dari sahabat, as-suratu hiyal wajah. Yang namanya gambar itu adalah wajah. Jadi gambar itu adalah wajah. Bolehkah berkorban patungan untuk satu kambing bukan sapi? Kalau boleh atas nama siapa? Kalau kambing untuk satu orang saja. Patungan boleh, tapi nanti korbannya untuk satu orang saja.
ya, patungan orang 10, tapi diniatkan untuk salah satu dari mereka saja, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk 10 orang, ya nggak boleh. Kalau kambing 1 ya, kalau sapi, onta maksimal 7. Karena itu seperti di sekolah-sekolahan, patungan untuk kambing 1 kelas, itu namanya bukan kurban. Itu namanya adalah pembelajaran, latihan kurban. Jadi diniatkan aja sedekah. Bagaimana dengan tugas malaikat Jibril ketika Rasulullah meninggal? Apakah tugas malaikat Jibril sudah berhenti? Tidak ada. Malaikat tidak ada berhenti. Mereka punya tugas secara umum, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Bertasbih kepada Allah siang malam, enggak pernah bosan, enggak pernah berhenti. Apakah benar orang yang azan tapi tidak ada jamaah akan menjadi imam bagi malaikat di belakangnya? Tidak benar. Jadi kalau tidak ada jamaahnya, malah para ulama menganjurkan ke masjid lain yang ada jamaahnya. Iya, karena sholat jamaah itu minimal harus ada 2 orang. Kalau 1 orang ya nggak ada, dari masjid lain aja sholat di sana. Pak Ustadz, ikhlas tidak orang yang sholat malam karena hanya ingin doa saja dikabulkan sama Allah, dan boleh tidak mengungkit-ungkit amalan kita kepada Allah karena hanya ingin doanya dikabulkan juga. Kalau ingin doa dikabulkan itu boleh, karena doa adalah merupakan ibadah, boleh ya. Jadi sholat malam kepingin doanya dikabulkan, boleh, tidak apa-apa. Berarti antum yakin punya Allah. Yang tidak boleh itu adalah sholat malam tujuannya itu materi duniawi. Misalnya orang itu punya pemahaman kalau sholat tahajud nanti bakal kaya, sholat tahajud bakal pangkatnya naik, sholat tahajud bakal pasarnya rame, dagangannya laris. Nah ini nggak benar. Ini berarti sholat tahajud untuk mencari dunia, nggak ikhlas. Karena kalau cari dunia itu bukan sholat tahajud. Cari dunia itu ya kerja. Orang kafir gak pernah sholat tahajud tapi kaya-kaya. Orang Islam ahli tahajud, banyak yang miskin. Karena tahajud dengan kekayaan tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tahajud itu ibadah murni, dan doa termasuk ibadah, boleh. Ya, mungkin itu dulu. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dalam Al-Quran dan Sunnah, dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.